Pada tahun ini, era PS1 telah berakhir dan digantikan konsol generasi selanjutnya yaitu PS2. Pada poin ini, Konami masih memiliki dua buah brand game sepak bola yang mempunyai gaya permainan sangat berbeda. Kedua brand tersebut adalah ISS yang diproduksi oleh KCEO dan PES yang diproduksi oleh KCET. Winning Eleven 5 pada PS2 memiliki gameplay revolusioner dibanding seri sebelumnya Winning Eleven 4 di PS1. Pada titik ini, nama ISS yang sebenarnya masih terus dirilis hingga tahun 2003 perlahan berganti menjadi PES yang diproduksi oleh KCET. Dari segi grafis sudah terlihat sangat memukau pada waktu itu. Kostum, stadion, wajah pemain sudah hampir mirip dan bisa dibedakan antar pemain. Namun pada seri ini belum terdapat wasit di tengah lapangan dan setiap terjadi bola mati akan muncul tulisan seperti throw in, free kick, goal kick, dan sebagainya. FIFA 2001 dirilis EA Sport pada tanggal 8 November 2000 dan mendukung untuk dimainkan di Windows, PlayStation, dan PlayStation 2. Debutnya di konsol baru PS2 bisa dibilang sangat mengesankan karena menggunakan desain lapangan melingkar serta memasukkan beberapa pemain-pemain terkenal. FIFA 2001 untuk pertama kalinya memegang lisensi resmi dari liga-liga tertentu berikut emblem tim. FIFA 2001 menghapus Liga Portugal dan Liga Premier Turki. Hal yang cukup mengganggu pada FIFA 2001 adalah indikator pemain yang terlihat terlalu besar yang terletak di bawah pemain. Pada April 2002, Winning Eleven 6 rilis di Jepang. Versi Eropa dari game ini diberi nama Pro Evolution Soccer 2 dan muncul hanya beberapa bulan setelah Winning Eleven 6 muncul di Jepang. 1 tahun kemudian, Winning Eleven 6 kembali dirilis ke pasaran. Hal ini sesuai dengan tradisi Konami yang selalu melakukan tweak ataupun update kecil pada serial Winning Eleven atau PES milik mereka. Sebenarnya di tahun 2002 banyak produk Konami yang memakai brand Winning Eleven. Winning Eleven muncul di handheld untuk pertama kalinya pada bulan yang sama dengan Winning Eleven 6 dan platform yang digunakan adalah GBA, mengingat saat itu Sony belum mengeluarkan handheld PSP. Pada versi FIFA 2002 yang diluncurkan pada tanggal 1 November 2001, EA Sport menambahkan fitur daya bar. Fitur ini membantu para gamers untuk mengontrol power tendangan. Skill pemain juga dikurangi agar mencapai tingkat tantangan yang tinggi. Untuk pertama kalinya, EA Sport memasukkan Swiss Super League. Tetapi hal itu tidak cukup untuk menyaingi rivalnya Konami. FIFA 2002 diluncurkan untuk Windows, PlayStation, PlayStation 2, dan Nintendo Cube. Dalam peluncuran FIFA 2003, EA memperbaiki penampilan game tersebut dengan mempertinggi grafis yang lebih tinggi, penambahan kit para pemain, dan Club Champions mode. Dalam mode baru ini, Anda bisa melawan 17 tim top Eropa di stadion mereka sendiri dengan diiringi yel-yel dari pendukung setianya. Dengan penampilan layaknya siaran TV, Anda bisa merasakan atmosfer baru dalam permainan FIFA. Salah satu fitur baru yang diandalkan adalah Freestyle Control, yang memungkinkan pengguna untuk merayakan selebrasi layaknya pemain aslinya. Tidak hanya itu, EA Sport juga mendesain wajah Thierry Henry dan Ronaldinho mirip mungkin. Pada bulan Oktober 2003, seri terbaru Winning Eleven kembali dirilis ke pasaran dengan nama Winning Eleven 7, dan 3 bulan kemudian PES 3 muncul di pasaran. Pada versi internasional dari Winning Eleven 7 disediakan Adidas Premium Package yang merupakan edisi terbatas dari Winning Eleven 7. Pada poin ini pertama kalinya serial Winning Eleven muncul di PC dengan nama World Soccer Winning Eleven 7 International. Hal ini terus berlanjut sampai sekarang. Untuk versi Eropa diluncurkan PES 3 dengan cover CD adalah wasit asal Italia bernama Pierluigi Collina, di mana biasanya yang menjadi cover utama adalah pemain atau manajer. Pada seri ini wasit hanya masih muncul ketika cutscene. Pada seri ini juga disediakan new shop item, di mana tiap pertandingan kita akan mendapatkan poin untuk membeli item di menu shop. FIFA 2004 tidak banyak perubahan yang berarti pada game yang diluncurkan tanggal 18 Oktober 2003 ini. Hanya penambahan beberapa pemain dan update informasi dari setiap tim. Selain itu, game ini bisa dimainkan di Windows, PlayStation, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance, dan Nokia N-Gage. Satu yang janggal pada versi FIFA 2004 adalah kita bisa memainkan versi online untuk PS2, tetapi tidak untuk Xbox. Pada tahun 2004, seperti biasa, Winning Eleven kembali memperoleh update-nya dengan nama Winning Eleven 8, dan lagi-lagi PES muncul selang beberapa bulan kemudian. Sama seperti FIFA, seri ini juga pertama kali mencoba fitur online di PS2,
Nama fiturnya adalah Winning Eleven 8 Liveware Evolution. Dengan fitur tersebut, kita bisa melakukan pertandingan via online. Fitur ini hanya tersedia di Jepang dan menjadi ajang uji coba kemampuan online konsol PS2. Pada seri ini, untuk pertama kalinya ada wasit dalam pertandingan yang sebelumnya hanya muncul ketika cutscene. Meskipun begitu, wasit hanya akan berlari sepanjang pertandingan, tak ada gerakan meniup peluit ataupun hand sign. FIFA 2005 dirilis sedikit terlambat pada tanggal 11 Oktober 2004 untuk menghindari bentrok dari game produksi EA Sport lainnya yaitu FIFA Street. Game ini memiliki fitur untuk mengkreasi pemain serta meningkatkan level di karir mode. Dalam game ini ada penambahan fitur Liga Meksiko dengan semua tim yang bermain di dalamnya. Winning Eleven 9 atau PES 5 muncul pada 2005 dan sudah mengusung fitur online. Sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui ataupun tidak bisa memakai fitur online tersebut, khususnya di Indonesia yang notabene menggunakan PES 5 atau Winning Eleven 8 ataupun Winning Eleven 9 versi bajakan. Fitur online juga tersedia pada semua seri PES ataupun Winning Eleven yang ada di Xbox, PC, dan tentunya PS2. FIFA 2006 diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 2005 dengan mengganti komentator lama John Motson dan Ellie McCoy digantikan oleh Cliff Tildesley dan Andy Gray. Selain menambahkan para pemain legenda pada tahun 94, tidak ada perubahan yang signifikan di generasi FIFA 2006 ini. Pro Evolution 6 atau Winning Eleven 10. Seri ini adalah seri Winning Eleven sejuta umat dan juga agak membingungkan. Membingungkan karena ada 3 nama game dengan gameplay yang mirip, yaitu Winning Eleven 10, PES 6, dan PES 2007. PES 6 ataupun Winning Eleven 10 merupakan serial pertama yang hadir di konsol next gen, atau lebih tepatnya di konsol milik Microsoft yang bernama Xbox 360. Sayangnya debut pertama Winning Eleven di konsol next gen tidak berhasil begitu baik. Konami seperti baru mencoba-coba kemampuan konsol tersebut. Hasilnya Winning Eleven 10 atau yang lebih dikenal dengan Winning Eleven X terasa kurang baik. Ada sebuah info menarik pada Winning Eleven 10 versi PC. Biasanya game versi PC akan memakai engine generasi terbaru yaitu Xbox 360. Tetapi Konami lebih memilih memakai engine dari versi PS2 dengan sedikit polesan agar memiliki tampilan yang lebih baik untuk versi PC. Itulah kenapa Winning Eleven 10 atau PES 6 atau PES 2007 versi PC memiliki gameplay yang cukup familiar dengan versi PS2. Dan pada seri ini seluruh material filenya sangat customable, di mana kita bisa melakukan edit dan tweak sesuka hati. Itulah kenapa banyak rental yang memiliki judul Winning Eleven 10 pangkat sekian sampai ratusan. Pada seri ini juga disediakan new shop item, di mana tiap pertandingan kita akan mendapatkan poin untuk membeli item di menu shop. Di antaranya yang terkenal adalah kostum penguin, kostum dinosaurus, dan kostum burung unta. Itulah yang menjadi keunikan Winning Eleven 7 atau PES 3. Perbandingan utama dari game yang diluncurkan pada tanggal 27 September 2006 ini terletak pada penambahan mode baru yaitu Interactive League. Game ini juga disertakan fitur untuk menciptakan stadion baru beserta timnya, serta penambahan stadion baru seperti Wembley Stadium, Emirates Stadium, dan Liga Clausura Meksiko. Penjualan FIFA 2007 ini sebanyak 6,38 juta kopi. Pada seri PES 2007 ini bernama Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007. Game ini menjadi alternatif PES 6 karena memiliki gameplay yang sama. PES 2007 juga menjadi seri pertama yang bisa dimainkan pada konsol next gen PS3 pada waktu itu. Pada seri ini penjualan PES 2007 ataupun PES 6 mencapai 8,46 juta kopi. Peluncuran game ini disertai dengan mode baru Be a Pro. Dalam mode tersebut kita hanya bisa mengontrol satu orang pemain. Beberapa liga kelas bawah juga ditambahkan seperti Liga Irlandia dan Hyundai A-League of Australia. Pada seri ini penjualan FIFA 8 mencapai 6,64 juta kopi. Winning Eleven 2008 atau PES 2008 merupakan Winning Eleven yang hadir di berbagai platform dan pertama kalinya memakai tahun pada judulnya yang sebelumnya menggunakan angka sebagai serinya. Banyak yang mengatakan seri ini terasa sedikit basi dan minim update. Pada versi PS3, game ini hanya mampu berlari di kisaran 30 fps. Hal ini cukup mengganggu penggemar Winning Eleven di PS3. Untuk versi PES 2008, masalah ini sudah dihilangkan dan PS3 mendapat versi yang lebih baik dari Winning Eleven 2008. Pada seri ini, penjualan PES 2008 mencapai 7,79 juta kopi. Dalam versi terbarunya ini, para pengguna untuk pertama kalinya dapat membeli suara komentator ekstra dalam bahasa yang berbeda di PlayStation Store dan di Xbox Live Marketplace. Selain itu, EA juga menambahkan fitur baru Adidas Season Live.
Dengan fitur tersebut, Anda bisa mengupdate statistik pemain sesuai dengan kehidupan nyata. Pada seri ini, pertama kalinya diperkenalkan fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu FIFA Ultimate Team, yang menjadi fitur andalan FIFA sampai sekarang. FIFA 2009 diluncurkan oleh EA tanggal 3 Oktober tahun 2008. Pada seri ini, penjualan FIFA mencapai 6,2 juta kopi. Pro Evolution Soccer 2009 atau Winning Eleven 2009 sudah hadir pada bulan November tahun 2008. Beberapa perubahan cukup terasa. Para pemain di lapangan sudah tidak terasa kaku, gerakan pemain lebih luas dan efek benturan pemain juga lebih terasa. Beberapa gerakan ditambahkan untuk menyempurnakan gameplay. Tempo permainan masih terasa cepat dibandingkan seri klasik Winning Eleven. Gerakan bola mengalami perubahan total. Saat hujan ataupun cuaca buruk, laju bola seperti mengalami perlambatan yang cukup terlihat secara visual. Selain itu, kecepatan lari pemain saat hujan berkurang jauh dibandingkan seri sebelumnya. Pada seri ini, pertama kali juga mendapatkan lisensi penuh Liga Champions. Pada seri ini juga dikenalkan mode baru yaitu Become a Legend, di mana kita hanya bisa memainkan seorang pemain untuk menjadi pemain bola profesional. Pada seri ini, penjualan PES 2009 mencapai 6,43 juta kopi. Game yang lebih dikenal dengan nama FIFA 10 ini diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2009 di Eropa dan 20 Oktober 2009 di USA. FIFA 10 memiliki mode manajer yang dilengkapi juga dengan asisten manajer yang dapat digunakan untuk mengatur jadwal pertandingan serta porsi latihan tim. Game ini dilengkapi dengan 50 stadion dan 31 liga. Salah satu di antaranya adalah Liga Premier Rusia. Untuk segi pandangan, Anda bisa memutar hingga 360 derajat. Pada seri ini, FIFA 2010 terjual sebanyak 10,71 juta kopi. Pro Evolution Soccer 2010 atau Winning Eleven 2010. Gameplay serial Winning Eleven atau PES kali ini hadir dengan penyempurnaan dari 2009. Winning Eleven atau PES 2010 ini hadir dengan gerakan-gerakan yang semakin smooth dan luas dalam pembawaan bola. Juga animasi-animasi ketika sedang terkena sliding tackle, goalkeeper yang berjibaku menangkap bola, juga gerakan dribble yang semakin bagus. Sekarang ini mendribble bola tidak mudah untuk menguasainya, walaupun menggunakan pemain bintang seperti Messi, Ronaldo, ataupun Kakak. Fitur baru ini membuat game semakin realistis. Tidak perlu dibahas terlalu panjang untuk gameplay karena memang hampir mirip dengan 2009. Hanya penyempurnaan saja dari versi sebelumnya. Mode UEFA Champions League dan Become a Legend juga masih ada dalam game ini. Tapi yang sedikit mengecewakan adalah dihilangkannya Konami Cup dalam Cup mode. Terdapat pembaruan sistem penalty kicks, di mana kalian bisa mengukur tendangan dengan menahan tombol arah dan menekan tombol shoot. Tetapi jika terlalu lama ditahan, maka bola akan keluar dan tidak tepat sasaran. Begitupun dengan goalkeeper, di mana kalian bisa menggerakkan sebelum pemain menendang dan harus menekan arah plus shoot untuk melompat. Untuk seri ini, untuk pertama kalinya penjualan PES kalah dengan penjualan FIFA. Untuk PES 2010, penjualannya hanya mencapai 4,53 juta kopi.